Suamiku ternyata justru asyik berlibur di pantai dengan gundiknya, saat ia bilang katanya ada proyek kerja luar kota. Aku pun balas dengan buat dia malu dan sengsara, serta aku tarik semua aset hartanya agar ia jadi gelandangan. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Gema langkah kaki Andini terdengar asing di rumahnya sendiri. Marmer dingin yang melapisi lantai dari ruang tamu hingga dapur seakan ikut merasakan kehampaan yang menjalar di setiap sudut. Sudah 28 hari, nyaris sebulan penuh, sejak Bram pamit untuk mengerjakan sebuah proyek besar di luar kota. Proyek yang katanya akan menjadi titik balik bagi masa depan mereka. Andini menatap sekelilingnya, pada sofa kulit berwarna gading yang lega, pada lukisan abstrak mahal yang tergantung di dinding, pada lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit tinggi. Semua ini adalah buah kerja kerasnya, pencapaian yang ia bangun dengan keringat dan jam tidur yang dikorbankan. Ia memberikannya dengan sukarela untuk menjadi fondasi kenyamanan bagi keluarga kecil mereka. Namun kini semua kemewahan itu terasa seperti sangkar emas yang dingin dan sunyi. Ia rindu suara tawa Bram yang renyah, rindu aroma kopi yang biasa suaminya seduh di pagi hari, bahkan rindu pada kebiasaan Bram meletakkan handuk basah sembarangan di atas kasur. Hal-hal kecil yang dulu terkadang membuatnya jengkel, kini menjadi sesuatu yang ia dambakan untuk mengisi kekosongan. Setiap pagi, rutinitas Andini berjalan seperti mesin. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan segalanya sendiri, lalu berangkat ke kantor tempat ia memimpin sebuah divisi penting di perusahaan multinasional. Di kantor, ia adalah seorang pemimpin yang tegas, cerdas, dan dihormati. Pikirannya tajam, keputusannya cepat dan akurat. Ia bisa mengelola puluhan orang dan proyek bernilai miliaran rupiah dengan presisi tinggi. Namun, begitu jam kerja usai dan ia kembali mengemudikan mobilnya menuju gerbang rumah yang menjulang tinggi, topeng profesionalitas itu lurus seketika. Ia kembali menjadi seorang istri yang merindukan suaminya. Ponsel selalu berada dalam genggamannya, diletakkan di atas meja saat makan malam sendirian, ditaruh di samping bantal saat ia mencoba untuk tidur. Setiap notifikasi yang masuk membuat jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, berharap itu adalah panggilan atau pesan dari Bram. Panggilan telepon itu memang datang, namun tidak pernah cukup. Selalu singkat, terburu-buru, dan dengan pola yang sama. "Halo, sayang. Maaf ya baru bisa telepon. Lagi sibuk banget ini." Begitu biasanya Bram membuka percakapan. Suara di seberang sana terdengar riuh, terkadang seperti suara mesin-mesin berat, membuat alasan proyek itu terasa nyata. Andini akan menelan rasa rindunya dalam-dalam dan berusaha terdengar ceria. Ia akan bertanya tentang kesehatan Bram, tentang makanannya, tentang kemajuan proyeknya. Jawaban Bram selalu sama. "Semua lancar, doain aja ya, ini demi kita juga." Lalu, sebelum Andini sempat bercerita banyak tentang harinya, Bram akan memotong. "Sayang, udah dulu ya, aku dipanggil bos. Nanti aku hubungi lagi kalau udah senggang. I love you." Panggilan pun terputus, menyisakan Andini dengan perasaan rindu yang semakin pekat dan segudang cerita yang tak sempat tersampaikan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh di dalam hatinya, sangat kecil dan rapuh, namun ada. Ia berusaha keras mematikannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah efek dari rasa rindu yang berlebihan. Suatu sore, saat ia menelepon, ia bersumpah mendengar suara debur ombak yang ritmis di latar belakang. "Bram, kamu di mana? Kok kayak ada suara pantai?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Di seberang sana, Bram tertawa kecil, sedikit gugup. "Ah, itu cuma suara angin. Sayang, lokasi proyeknya ini memang dekat pelabuhan. Jadi anginnya kencang banget. Jangan aneh-aneh, deh." Andini mencoba mempercayainya. Ia mengulang penjelasan itu di dalam kepalanya, mencari celah logika yang bisa menenangkan hatinya. Lokasi proyek dekat pelabuhan. Masuk akal. Anginnya kencang. Bisa jadi. Di lain waktu, saat mereka melakukan panggilan video yang sangat singkat, Andini melihat kulit Bram tampak lebih gelap, seperti terbakar matahari,
Bukan jenis warna kulit orang yang bekerja di bawah terik matahari proyek konstruksi, melainkan warna coklat merata yang didapat dari berjemur. Lagi-lagi, ia menepisnya. Mungkin di lokasi proyek udaranya sangat panas, pikirnya. Ia tidak mau merusak kepercayaannya hanya karena prasangka-prasangka kecil yang tidak berdasar. Ia mencintai Bram. Ia percaya pada suaminya. Bram adalah pria yang ia pilih untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pria yang ia dukung penuh ambisinya. Bahkan, sebagian besar modal untuk proyek yang sedang dikerjakan Bram saat ini berasal dari rekening pribadi Andini. Ia mentransfernya tanpa ragu, dengan harapan besar bahwa ini akan menjadi awal dari kemandirian finansial suaminya. Sesuatu yang selalu Bram bicarakan dengan penuh semangat. Ia ingin melihat suaminya berhasil, berdiri di atas kakinya sendiri, dan ia rela menjadi penopang terkuat untuk itu. Malam itu adalah malam ke-28. Andini duduk di tepi ranjang berukuran Super King yang terasa terlalu luas untuknya seorang. Ia baru saja selesai menelepon Bram. Percakapan mereka hanya berlangsung kurang dari 3 menit. Bram bilang ia sangat lelah dan ingin segera tidur. Namun, ada yang aneh. Saat Bram mengucapkan selamat malam, Andini mendengar suara alunan musik lounge yang samar dan tawa seorang wanita di latar belakang sebelum panggilan itu dimatikan secara tiba-tiba. Jantung Andini berdegup kencang. Itu bukan suara angin. Itu bukan suara mesin proyek. Itu suara musik dari sebuah bar atau kafe. Dan tawa wanita itu terdengar begitu dekat dengan suaminya. Andini mencoba menelepon kembali, namun nomor Bram sudah tidak aktif. Ia mengirimkan pesan singkat. "Kamu di mana, Mas? Tadi itu suara apa?" Pesan itu terkirim dengan satu centang abu-abu yang menandakan ponsel Bram mati atau berada di luar jangkauan. Andini merebahkan tubuhnya, menatap langit-langit kamarnya yang dihiasi ukiran rumit. Benih kecurigaan yang selama ini ia coba matikan, malam itu mulai berakar, menyebar dengan cepat, mencengkeram hatinya dengan dingin. Ia memejamkan mata. Namun bayangan wajah Bram yang tersenyum dan suara tawa wanita asing itu terus berputar di benaknya. Ia mencoba berdoa, memohon agar semua ini hanyalah kesalahpahaman, hanyalah imajinasi buruk yang lahir dari kerinduan. Akhir pekan datang tanpa gairah. Bagi Andini, hari Sabtu tidak lagi terasa berbeda dari hari kerja. Rumah tetap sepi, penantian tetap sama. Ia menghabiskan paginya dengan berolahraga di gym pribadi di salah satu sudut rumahnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan membakar kalori. Keringat membasahi tubuhnya, tetapi tidak mampu menghapus keresahan yang mengendap di hatinya sejak percakapan telepon terakhir dengan Bram. Setelah mandi dan sarapan seadanya, ia memutuskan untuk bersantai di tepi kolam renang di halaman belakang. Ia membuka laptopnya, berniat menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan, namun pikirannya tidak bisa fokus. Matanya terus melirik ke arah ponsel yang tergeletak di meja kecil di sampingnya. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan balasan. Ia menghela napas panjang, lalu meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi media sosial, sebuah kebiasaan untuk membunuh waktu. Jarinya menggulir layar tanpa minat, melewati foto-foto liburan teman-temannya, unggahan tentang bayi yang baru lahir, dan meme-meme yang tidak lucu lagi baginya. Semua tampak seperti kebahagiaan palsu yang dipamerkan. Saat itulah sebuah notifikasi pesan dari Rina, sahabatnya sejak kuliah, muncul di bagian atas layar. "Din, sorry ganggu weekend lo, tapi gue perlu nanya sesuatu. Ini Bram bukan, sih?" Di bawah pesan itu, Rina mengirimkan sebuah gambar. Andini membuka pesan itu dengan dahi berkerut. Gambar itu adalah tangkapan layar dari sebuah Instagram story. Sebuah foto yang diambil di sebuah beach club yang sangat terkenal di Bali. Foto itu menampilkan pemandangan matahari terbenam yang indah, dengan siluet orang-orang yang sedang menikmati suasana. Sekilas tidak ada yang aneh. "Yang mana, Rin? Rame banget fotonya," balas Andini. Ia masih belum mengerti arah pembicaraan Rina. Tak lama kemudian, Rina mengirimkan gambar yang sama, namun kali ini dengan sebuah lingkaran merah di sudut kanan bawah foto. Andini memperbesar gambar di area yang dilingkari itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Di sana,
Di antara kerumunan orang, duduk sesosok pria yang sangat ia kenali. Postur tubuhnya, potongan rambutnya, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Itu Bram. Tidak salah lagi. Suaminya ada di Bali. Bukan di lokasi proyek antah berantah yang selalu ia ceritakan. Bram tidak sendirian. Ia sedang tertawa, kepalanya sedikit miring ke belakang, menampakkan kebahagiaan yang tulus dan lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak Andini lihat. Dan di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun musim panas yang terbuka di bagian punggung, bersandar mesra di bahunya. Tangan Bram tidak sedang memegang gelas atau ponsel, melainkan melingkar dengan posesif di pinggang ramping wanita itu. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, menikmati liburan romantis di Pulau Dewata. Dunia Andini seakan runtuh berkeping-keping saat itu juga. Ponsel terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara berdebum pelan. Namun di telinga Andini suara itu terdengar seperti ledakan bom. Napasnya tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia menatap kosong ke arah kolam renang yang airnya berkilauan tertimpa sinar matahari. Proyek, kesibukan, lembur. Semua kata-kata yang Bram ucapkan selama sebulan terakhir berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Semua itu bohong. Sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan begitu rapi. Pengorbanan, kepercayaan, dan dukungan finansial yang ia berikan, semuanya dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Rasa sakit itu menjalar dari ulu hatinya, terasa seperti tusukan ribuan jarum panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa mual, kepalanya pusing, pemandangan di sekelilingnya mulai kabur. Ia memungut kembali ponselnya dengan tangan gemetar. Ia memperbesar lagi foto itu, matanya memindai setiap detail dengan putus asa, berharap menemukan satu saja kejanggalan yang bisa membuktikan bahwa ini semua salah. Mungkin pria itu hanya mirip Bram. Mungkin ini foto lama. Tetapi ia tahu ia sedang membohongi dirinya sendiri. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun darinya 2 bulan lalu. Kemeja linen putih yang dikenakan Bram. Ia yang memilihnya saat mereka berbelanja bersama sebelum Bram berangkat. Dan wanita itu, Andini belum pernah melihatnya. Tapi tatapan wanita itu pada Bram di foto, dan cara Bram merengkuhnya, menceritakan segalanya. Mereka bukan sekadar teman. Andini membuka galeri foto di ponselnya, mencari foto terakhir yang Bram kirimkan 3 hari lalu. Sebuah swafoto dengan latar belakang dinding seng dan beberapa alat berat. Bram tampak lelah, sedikit kotor, mengenakan helm proyek. Semangat kerjanya, sayang, balas Andini saat itu. Kini, foto itu terasa seperti sebuah lelucon kejam. Sebuah rekayasa yang sempurna untuk menipu dirinya. Betapa bodohnya dia. Betapa naifnya dia karena telah menelan semua kebohongan itu mentah-mentah. Uang yang ia transfer, yang ia kira digunakan untuk membeli bahan bangunan atau membayar upah pekerja, ternyata digunakan untuk membiayai liburan mewah suaminya dengan wanita lain. Kemarahan mulai membakar habis sisa-sisa rasa sakit dan kesedihan di dalam dirinya. Kemarahan yang begitu pekat dan dingin. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah dimanfaatkan habis-habisan. Dan ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Tidak sedetik pun. Ia teringat semua percakapan telepon itu. Suara ombak, kulit Bram yang menggelap, suara musik lounge. Semua potongan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Syok, marah, dan sakit hati yang tadinya membuatnya lumpuh, kini bermetamorfosis menjadi sebuah kekuatan baru yang tidak pernah ia duga ia miliki. Rasa sakit itu datang dalam gelombang. Gelombang pertama membawa syok yang membuat tubuhnya dingin dan kaku. Gelombang kedua membawa penyangkalan. Otaknya berputar liar mencari penjelasan lain yang lebih masuk akal, penjelasan yang tidak menghancurkan hatinya. Gelombang ketiga, yang paling dahsyat, membawa kesadaran penuh. Kesadaran bahwa ia telah ditipu, dikhianati, dan dipermalukan oleh pria yang paling ia percaya di dunia. Gelombang inilah yang akhirnya meruntuhkan pertahanannya. Andini tersandung masuk ke dalam rumah. Pintu kaca di belakangnya dibiarkan terbuka.
Ia berjalan sempoyongan melewati ruang keluarga yang luas. Sofa gading yang empuk tidak lagi menariknya. Ia terus berjalan hingga sampai di kamar tidur utama mereka. Kamar yang menjadi saksi bisu cinta dan janji mereka. Disinilah air matanya pecah. Bukan sekadar isak tangis, melainkan sebuah ratapan pilu yang keluar dari lubuk jiwa yang terluka. Ia merebahkan diri di atas ranjang, memeluk bantal yang masih menyimpan sisa aroma parfum Bram, dan menangis sejadi-jadinya. Setiap isak tangisnya diiringi oleh serpihan kenangan yang menusuk. Ia teringat malam sebelum Bram berangkat. Mereka duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Bram menggenggam tangannya erat. Matanya berbinar penuh semangat saat ia menceritakan tentang proyek besar itu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Sayang, katanya saat itu. Kalau proyek ini berhasil, aku bisa membangun perusahaanku sendiri. Aku nggak akan terus-menerus bergantung padamu lagi. Aku ingin kita setara, membangun kerajaan kita bersama-sama. Kata-kata itu terdengar begitu tulus, begitu meyakinkan. Andini, yang selalu mendukung ambisi suaminya, merasa hatinya hangat. Ia membelai pipi Bram dan berkata, "Aku tidak pernah merasa kamu bergantung padaku, Mas. Kita ini tim. Apapun yang kamu butuhkan, bilang saja. Aku akan selalu ada untukmu." Ia tidak tahu bahwa, apapun yang dibutuhkan oleh suaminya adalah kebebasan untuk bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uangnya. Kenangan lain muncul. Saat ia berada di bank, beberapa hari setelah Bram berangkat, ia sedang melakukan transfer dana dalam jumlah yang sangat besar ke rekening Bram. Untuk sesaat, ada keraguan kecil yang berbisik di benaknya. Jumlahnya terlalu besar. Tetapi ia segera menepis bisikan itu. Ini adalah investasi untuk masa depan mereka. Bram pasti sudah menghitung semuanya dengan matang. Ia menekan tombol konfirmasi dengan keyakinan penuh. Bahkan tersenyum kecil pada petugas bank yang membantunya. Senyuman yang kini terasa begitu bodoh dan naif. Senyuman seorang wanita yang sedang membiayai pengkhianatannya sendiri. Air mata Andini semakin deras mengalir. Ia menangisi kebodohannya, kepercayaannya yang buta, dan hatinya yang kini hancur berkeping-keping. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Kemewahan yang mengelilinginya terasa seperti ejekan. Apa gunanya semua ini jika orang yang seharusnya berbagi dengannya justru menikamnya dari belakang? Ia menangis hingga tenggorokannya sakit dan matanya bengkak. Ia menangis hingga tidak ada lagi air mata yang bisa keluar. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang dingin dan napas yang tersengal-sengal. Dalam keheningan yang menyiksa itu, ia perlahan bangkit dan berjalan menuju meja rias berukuran besar di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Yang ia lihat adalah seorang wanita dengan rambut acak-acakan, mata merah dan sembab, wajah yang basah oleh air mata dan ingus. Ia terlihat menyedihkan, rapuh. Pemandangan itu membuatnya muak. Ini bukan Andini Wijaya. Andini Wijaya yang ia kenal adalah seorang pejuang, seorang pemimpin, seorang wanita yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Kemarahan yang tadinya tenggelam oleh kesedihan, kini mulai naik ke permukaan. Kemarahan yang dingin, tajam, dan terfokus. Ia menatap lekat-lekat bayangannya di cermin. Perlahan, isak tangisnya berhenti. Napasnya yang tadi tersengal kini menjadi teratur dan dalam. Punggungnya yang tadi membungkuk karena menahan sakit, kini tegak dengan sendirinya. Ia menyeka sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya, bukan dengan gerakan lembut, melainkan dengan kasar, seolah sedang mengusir kelemahan dari wajahnya. Matanya yang tadi sembab kini memancarkan kilat yang berbahaya. Kesedihan telah mencapai puncaknya, dan dari abu kesedihan itu, lahirlah baja. Ia tidak akan membiarkan Bram dan wanita itu tertawa di atas penderitaannya. Ia tidak akan menjadi korban dalam drama yang mereka ciptakan. Ia adalah sponsor utama dari drama ini, dan kini saatnya ia menarik semua pendanaannya. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan keluar dari kamar, menuju ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, membuka laptopnya, dan membuat sebuah dokumen baru. Ia tidak menulis surat cinta atau catatan patah hati. Di halaman kosong itu,
Ia mengetik sebuah judul dengan huruf tebal, Operasi Pencabutan Fasilitas. Di bawah judul itu, ia mulai membuat daftar. Bukan daftar belanja atau daftar pekerjaan, melainkan daftar semua ikatan finansial yang menghubungkannya dengan Bram. Setiap ketukan di keyboard terdengar tegas dan penuh kepastian. Poin pertama, kartu kredit. Ia menuliskan nama 3 bank besar. Ia hafal di luar kepala nomor kartu tambahan yang ia berikan pada Bram. Kartu platinum, kartu travel, kartu dengan limit tak terbatas. Ia teringat betapa senangnya Bram saat menerima kartu-kartu itu. Ini untuk keperluan proyek. Sayang, untuk menjamu klien, untuk biaya tak terduga. Begitu alasannya. Andini kini tersenyum sinis. Klien yang dimaksud ternyata adalah seorang wanita penghibur di Bali. Poin kedua, rekening bersama. Rekening yang mereka buka sesaat setelah menikah, sebagai simbol persatuan finansial mereka. Andini yang lebih sering mengisinya, sementara Bram jarang sekali memasukkan uang ke sana. Rekening itu kini menjadi sumber dana bagi petualangan haram suaminya. Andini mengetik nama bank dan nomor rekening itu dengan jari-jari yang dingin. Poin ketiga, mobil. Sebuah sedan Eropa keluaran terbaru berwarna hitam metalik. Mobil itu atas nama Andini. Ia yang membayar cicilan bulanannya. Bram menggunakannya setiap hari dengan bangga. Andini membayangkan mobil itu melaju di jalanan Bali, dengan wanita itu duduk di kursi penumpang depan, kursi miliknya. Darahnya mendidih. Poin keempat, ponsel pasca bayar. Sebuah hal kecil, namun krusial. Tagihan bulanan yang selalu terbayar otomatis dari kartu kredit Andini. Jalur komunikasi utama Bram dengan dunia, dan tentu saja dengan selingkuhannya. Jalur itu akan segera diputus. Ia terus mengetik, menambahkan poin-poin lain yang muncul di benaknya. Keanggotaan klub olahraga mewah, langganan layanan streaming premium, bahkan akses ke beberapa fasilitas properti miliknya. Ia memetakan setiap sen uangnya yang dinikmati oleh Bram. Proses ini terasa menyakitkan sekaligus membebaskan. Setiap kata yang ia ketik adalah sebuah langkah untuk merebut kembali kekuatannya. Ia tidak lagi menangis. Di dalam ruang kerja yang hening itu, hanya terdengar suara ketukan keyboard yang ritmis dan mantap. Suara seorang wanita yang sedang mengubah sakit hatinya menjadi sebuah rencana aksi yang mematikan. Setelah daftar itu selesai, ia menyimpannya, lalu bersandar di kursinya. Ia menatap daftar itu untuk terakhir kalinya. Rencananya sudah matang. Eksekusi akan dimulai besok pagi. Malam itu, Andini tidur tanpa mimpi. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia tidak menunggu dering telepon dari suaminya. Minggu pagi menyapa dengan sinar matahari yang cerah. Namun suasana di dalam rumah Andini terasa dingin dan mencekam. Ia bangun tepat pukul 6, bukan karena alarm, tetapi karena sebuah dorongan dari dalam dirinya. Tidak ada lagi sisa kesedihan di wajahnya. Sembab di matanya sudah berkurang, digantikan oleh tatapan yang tajam dan terfokus. Semalam ia tidak tidur, melainkan merencanakan setiap langkahnya dengan presisi seorang jenderal perang. Ia mandi, memilih pakaian yang biasa ia kenakan ke kantor pada hari-hari penting. Sebuah blus sutra berwarna navy dan celana bahan berwarna krem. Ia ingin merasa kuat dan profesional, bahkan saat ia akan menghancurkan dunia suaminya dari ruang kerjanya sendiri. Ia menyeduh secangkir kopi hitam pekat, tanpa gula. Rasa pahitnya membantunya menjaga pikiran tetap jernih. Pukul 7 pagi, tepat saat layanan pelanggan ban mulai beroperasi, Andini memulai eksekusinya. Ia duduk di meja kerjanya. Laptopnya terbuka menampilkan daftar yang ia buat semalam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor bank pertama. Setelah melalui beberapa menu otomatis, ia akhirnya terhubung dengan seorang petugas. "Selamat pagi, Bang Sentosa, dengan Ratih. Ada yang bisa saya bantu?" Suara ramah di seberang sana terdengar kontras dengan niat Andini. "Selamat pagi. Nama saya Andini Wijaya," jawab Andini dengan suara yang tenang dan terkontrol, tanpa sedikit pun getaran emosi. "Saya adalah pemegang kartu kredit utama.
Saya ingin memblokir secara permanen kartu tambahan dengan nomor akhir 8842 atas nama Bramantio Wicaksono. Baik, Ibu Andini. Bisa saya konfirmasi beberapa data terlebih dahulu? Petugas itu mengajukan serangkaian pertanyaan keamanan. Nama lengkap ibu kandung, tanggal lahir, alamat. Andini menjawab semuanya dengan lancar dan cepat. Baik, data sudah terkonfirmasi. Untuk alasan pemblokiran, apakah kartunya hilang atau dicuri? Ibu? Tanya petugas itu. Andini terdiam sejenak. Anggap saja dicuri. Jawabnya dengan nada dingin. Baik, Ibu. Kartu tambahan atas nama Bapak Bramantio Wicaksono akan kami blokir secara permanen saat ini juga. Transaksi apapun setelah ini akan ditolak. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Andini merasakan gelombang kepuasan kecil. Tidak, terima kasih. Ia menutup telepon. Satu selesai. Tanpa jeda, ia menghubungi bank kedua, lalu bank ketiga. Prosesnya sama. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 3 keping kartu kredit yang menjadi sumber kekuatan finansial Bram di luar sana telah berubah menjadi plastik tak berguna. Langkah selanjutnya adalah dunia digital. Ia membuka situs internet banking. Matanya memindai riwayat transaksi di rekening bersama mereka. Ia melihat dengan jelas aliran dana keluar yang konsisten selama sebulan terakhir. Tagihan hotel bintang 5 di Nusa Dua, tagihan restoran-restoran mahal di Seminyak, bahkan transaksi di sebuah butik perhiasan. Semua berkedok, biaya operasional proyek. Tangannya terkepal menahan amarah. Dengan beberapa klik cepat, ia memindahkan setiap rupiah yang tersisa di rekening bersama itu ke rekening pribadinya, menyisakan saldo 0, sekian. Kemudian, ia masuk ke menu pengaturan dan mengubah kata sandi akses internet banking dan mobile banking. Bram kini terkunci sepenuhnya dari aset bersama mereka. Target ketiga adalah mobil. Ini sedikit lebih rumit, tapi Andini sudah memikirkannya. Ia mencari nomor telepon perusahaan leasing. Ia tidak menelepon sebagai Andini, melainkan sebagai Diana, asisten pribadinya. Selamat pagi, saya Diana, dari kantor Ibu Andini Wijaya. Sapanya dengan suara yang dibuat sedikit lebih tinggi dan formal. Saya ingin menginformasikan bahwa terjadi kesalahan administrasi pada pembayaran terakhir untuk unit sedan dengan nomor polisi B1234N. Kami mohon pihak leasing untuk menarik kembali pembayaran tersebut karena ada ketidaksesuaian data. Kami akan melakukan pembayaran ulang secara manual nanti. Petugas leasing di seberang sana terdengar bingung, namun setelah diyakinkan bahwa ini adalah permintaan resmi dari pemilik, ia setuju untuk memprosesnya. Dengan begitu, Andini secara teknis telah menciptakan kondisi tunggakan pembayaran. 15 menit kemudian, ia menelepon lagi, kali ini sebagai dirinya sendiri. Nadanya dibuat panik. Halo, saya baru dapat notifikasi ada masalah dengan pembayaran mobil saya. Saya sedang tidak bisa mengurusnya karena di luar kota. Tapi tolong jangan ditarik dulu unitnya, ya? Ini adalah strategi psikologis. Dengan berpura-pura meminta agar mobil tidak ditarik, ia justru memastikan tim penagih akan lebih agresif mencarinya. Mohon maaf, Ibu. Sesuai prosedur, jika ada tunggakan, unit harus kami amankan sementara. Jawab petugas itu, persis seperti yang Andini harapkan. Posisi terakhir unit di mana ya, Bu? Tanya petugas itu. Saya tidak tahu pasti, sedang dipakai suami saya. Sepertinya di Jakarta, jawab Andini, sebuah kebohongan yang rapi. Ia tahu betul mobil itu ada di Bali, dan ini akan membuat Bram semakin panik ketika mobilnya tiba-tiba menghilang. Langkah terakhir, yang paling final, adalah memutus jalur komunikasinya. Ia menelepon operator seluler. Selamat pagi. Saya ingin melaporkan bahwa kartu SIM pasca bayar atas nama saya yang digunakan oleh suami saya telah hilang. Lapornya, saya minta tolong untuk segera diblokir permanen demi keamanan data. Proses ini adalah yang tercepat. Dalam hitungan menit, kartu SIM di ponsel Bram akan mati total. Tidak bisa menelepon, tidak bisa mengirim pesan, tidak ada akses internet. Ia akan terisolasi sepenuhnya. Setelah panggilan terakhir selesai,
Andini meletakkan ponselnya di atas meja. Ia bersandar di kursinya, menatap keluar jendela. Semua telah selesai. Eksekusi telah berjalan dengan sempurna. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya serangkaian tindakan dingin dan terukur yang dilakukan dalam kesunyian rumahnya. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Namun, ini adalah kekosongan yang berbeda. Bukan kekosongan karena rindu, melainkan kekosongan setelah badai besar berlalu. Ia telah melepaskan bom nuklir finansial secara diam-diam. Dan kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu panggilan panik itu datang. Menunggu suaminya menyadari bahwa surga dunia yang sedang ia nikmati baru saja berakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, Andini merasa memegang kendali penuh atas hidupnya lagi. Di sudut lain Indonesia, di sebuah restoran mewah yang bertengger di atas tebing dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia, surga dunia terasa begitu nyata bagi Bram. Matahari perlahan tenggelam, melukis langit Bali dengan gradasi warna jingga, ungu, dan merah muda yang memesona. Suara debur ombak yang menghantam karang di bawah menjadi musik latar yang sempurna. Ia menyesap anggur putih termahal dari gelas kristalnya, menatap wanita cantik di hadapannya yang bernama Luna. "Aku tidak pernah sebahagia ini," desah Luna. Matanya berbinar menatap Bram. "Kamu benar-benar tahu cara memperlakukan seorang wanita, Bram." Bram tersenyum puas, egonya membengkak. Selama sebulan ini, ia telah memainkan perannya dengan sempurna. Peran sebagai seorang pengusaha sukses yang sedang mengelola proyek besar, yang menyempatkan diri untuk berlibur sejenak melepas penat. Luna, yang ia kenal di sebuah lounge di Jakarta beberapa bulan lalu, terpesona oleh gaya hidupnya. Mobil mewah, jam tangan mahal, dan kemudahan dalam menghabiskan uang. Semua itu adalah umpan yang efektif. "Ini belum seberapa, sayang," jawab Bram. Suaranya dalam dan meyakinkan. "Tunggu saja sampai proyekku ini selesai. Kita bisa keliling Eropa, Paris, Roma, Santorini. Sebut saja, aku akan membawamu ke sana." Luna tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Mereka menghabiskan malam itu dengan tawa, obrolan ringan tentang kemewahan, dan janji-janji masa depan yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Mereka memesan menu-menu terbaik, dari lobster bakar hingga steak wagyu, ditemani sebotol sampanye untuk merayakan malam terakhir liburan mereka. Bram merasa seperti raja dunia. Ia telah berhasil mengelabui semua orang. Andini, istrinya yang bodoh dan terlalu percaya itu, pasti sedang menunggunya dengan setia di rumah, sementara ia menikmati surga bersama wanita lain. Ia merasa pintar, licik, dan tak terkalahkan. Saat hidangan penutup selesai disantap, seorang pelayan datang dengan sebuah map kulit hitam berisi tagihan makan malam mereka. Bram meliriknya sekilas. Angka yang tertera di sana cukup fantastis. Namun ia tidak gentar. Dengan gerakan yang penuh percaya diri, ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. "Ini," katanya dengan angkuh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. "Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak." Bram mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyal mesinnya jelek di sini." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Luna mulai menatapnya dengan tatapan bertanya. "Ada apa, sayang?" tanyanya. "Biasa. Masalah jaringan. Bank ini kadang-kadang suka begitu," jawab Bram santai. Meskipun sebersit rasa cemas mulai muncul. Pelayan itu kembali lagi. Wajahnya semakin tidak nyaman. "Mohon maaf, Pak. Tetap tidak bisa. Kami sudah coba beberapa kali." Wajah Bram mulai memerah karena malu. Beberapa tamu di meja sebelah mulai melirik ke arah mereka. Baik. Pakai yang ini saja," katanya sedikit ketus, menyerahkan kartu kredit lain dari bank yang berbeda. Ia yakin kartu yang ini pasti berhasil. Namun, hasilnya sama saja. Ditolak. Pelayan itu berdiri menunggu dengan canggung. Suasana romantis di meja mereka menguap seketika. "Ada apa sih sebenarnya, Bram?" tanya Luna. Nadanya mulai tidak sabar.
Kepanikan mulai menjalari diri Bram. Ia meraih ponselnya, berniat membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa. Aneh, tidak ada sinyal sama sekali. Bar sinyal di ponselnya kosong. Sial, sinyalnya hilang. Gumamnya. Ia mencoba menyambungkan ponselnya ke jaringan Wi-Fi restoran. Berhasil. Dengan sedikit lega, ia membuka aplikasi mobile banking, memasukkan kata sandinya, dan menekan masuk. Gagal. Kata sandi atau nama pengguna salah. Ia mencoba lagi. Lebih hati-hati. Gagal lagi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Ia tidak pernah mengganti kata sandinya. Ia mencoba aplikasi dari bank lain. Hasilnya sama. Akses ditolak. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Dunianya yang sempurna mulai retak di hadapannya. Manajer restoran, seorang pria asing dengan setelan rapi, menghampiri meja mereka. "Selamat malam. Adakah masalah yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan sopan, namun tatapan matanya tajam. Situasi ini menjadi semakin memalukan. Bram merasa terpojok. "Kartu saya sepertinya bermasalah. Bisa saya coba hubungi bank saya dulu?" Pintanya, mencoba mengulur waktu. Ia sudah tidak punya pilihan lain. Ia harus menelepon Andini. Mungkin memang ada masalah sistem di bank dan Andini bisa membantunya. Dengan napas berat dan ego yang terluka, ia menoleh pada Luna. "Sayang, boleh pinjam ponselmu sebentar? Ponselku tidak ada sinyal." Luna menatapnya dengan curiga, namun akhirnya menyerahkan ponselnya. Tangan Bram sedikit gemetar saat ia menekan nomor Andini. Nomor yang sudah sebulan ini hanya ia hubungi untuk melancarkan kebohongannya. Setelah beberapa nada sambung, Andini menjawab. "Halo?" Suaranya terdengar datar. "Andini, kamu di mana? Kartu kreditku semua kenapa diblokir? Ada masalah apa ini?" Sembur Bram, campuran antara panik dan marah. Ia lupa bahwa ia menelepon dari nomor yang tidak dikenal. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, suara Andini kembali terdengar. Namun kali ini ada nada dingin yang menusuk. "Oh, halo, Mas Bram. Ada apa telepon pakai nomor orang lain? Bukankah kamu lagi sibuk di proyek?" Panggilan, Mas Bram, terasa begitu formal dan asing. Bukan panggilan, sayang, yang biasa ia dengar. "Proyek? Iya. Ini ada urusan mendadak. Ada masalah sama bank. Kamu bisa tolong transfer uang dulu nggak ke rekeningku? Penting banget ini." Bram masih berusaha berbohong. Otaknya bekerja keras mencari alasan. Terdengar tawa kecil yang sinis dari seberang telepon. Tawa yang membuat darah Bram seakan membeku. "Proyek di Bali, ya? Sepertinya seru sekali. Aku lihat fotonya. Kok, mesra sekali kelihatannya," kata Andini. Jantung Bram serasa jatuh ke perutnya. Ketahuan. Semuanya terbongkar. "Sayangnya," lanjut Andini dengan suara yang pelan namun mematikan. "Semua fasilitas untuk proyek itu sudah saya hentikan pagi tadi. Termasuk kartu kredit, rekening bersama, mobil, dan juga nomor ponselmu. Selamat menikmati sisa liburanmu, Mas." Tut, tut, tut. Andini menutup telepon. Bram terpaku di tempatnya. Ponsel Luna masih menempel di telinganya, mendengar nada sambung yang terputus. Kata-kata Andini terngiang-ngiang di kepalanya. Fasilitas dihentikan. Surga dunianya runtuh dalam hitungan detik. Ia menatap Luna, yang kini menatapnya dengan mata menyipit penuh amarah. "Jadi, kamu bohong selama ini? Kamu itu sebenarnya tidak punya uang?" bentak Luna. Suaranya menarik perhatian seluruh restoran. Surga telah berubah menjadi neraka. Kehancuran itu datang lebih cepat dari yang Bram bayangkan. Setelah panggilan telepon yang mematikan dari Andini, suasana di meja makan itu berubah 180 derajat. Luna, wanita yang tadinya memujanya, kini menatapnya dengan tatapan jijik. "Jadi semua ini cuma akting? Mobil itu? Jam tangan ini? Semua cuma pameran?" Desisnya marah. Suaranya tertahan namun penuh racun. Bram, yang masih syok, tidak bisa berkata-kata.
Ia hanya bisa menatap Luna dengan tatapan memohon. Luna, aku bisa jelaskan. Ini cuma kesalahpahaman. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Luna sudah tertawa sinis. Kesalahpahaman? Kamu bangkrut dan terjebak di sini bersamaku. Itu bukan kesalahpahaman, itu masalah. Manajer restoran kembali mendekat. Kali ini ekspresinya tidak lagi ramah. Pak, bagaimana dengan tagihannya? Jika tidak bisa diselesaikan, dengan sangat menyesal kami harus memanggil pihak berwajib. Di bawah tatapan menghakimi dari para tamu dan staf restoran, ego Bram hancur lebur. Ia tidak punya pilihan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia memohon pada Luna. Luna, tolong bayar dulu tagihannya. Aku janji akan ganti, 2 kali lipat. Luna menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Akhirnya, dengan helaan napas kasar, ia mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan melemparkannya ke atas meja. Ini terakhir kalinya aku berurusan dengan pembohong sepertimu, katanya dingin. Malam itu, perjalanan mereka kembali ke villa mewah yang mereka sewa terasa begitu sunyi dan mencekam. Kemesraan telah hilang, digantikan oleh kebencian yang pekat. Sesampainya di villa, masalah baru muncul. Pembayaran untuk malam terakhir mereka, yang seharusnya terpotong otomatis dari kartu kredit Bram, gagal. Dalam waktu 1 jam, mereka diusir keluar dari villa itu oleh petugas keamanan. Impian liburan romantis berakhir di lobi sebuah hotel melati yang pengap dan berbau apek di daerah Kuta. Mereka menyewa kamar termurah dengan 2 ranjang terpisah. Pertengkaran hebat pun pecah. Luna meluapkan semua amarahnya, menyebut Bram penipu dan parasit. Bram, yang harga dirinya sudah diinjak-injak, hanya bisa dia menerima caci maki. Keesokan harinya, ia harus kembali menelan harga dirinya, memohon pada Luna untuk membelikannya tiket pesawat pulang. Luna setuju, namun dengan syarat. Ia membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselnya. Kamu mau pulang hari ini? Ada 1 tiket paling murah. Maskapai budget, transit 3 kali, sampainya tengah malam. Mau? Tawarnya dengan senyum mengejek. Bram tidak punya pilihan selain mengangguk pasrah. Kemewahan telah sirna. Yang tersisa hanyalah penghinaan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, Andini justru sedang membangun kembali benteng pertahanannya. Setelah menjalankan eksekusi senyapnya, ia tidak berdiam diri menunggu. Ia tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah pertamanya adalah mengamankan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ia menelepon kedua orang tuanya. Dengan suara yang tenang dan terkendali, ia menceritakan semuanya. Bukan dengan nada mengeluh atau meminta belas kasihan, tetapi dengan nada seorang wanita dewasa yang sedang melaporkan sebuah fakta dan keputusan yang telah ia ambil. Pak, Andini sudah memutuskan untuk berpisah dengan Mas Bram, katanya di awal percakapan. Ia menceritakan tentang kebohongan proyek, perselingkuhan di Bali, dan semua tindakan yang telah ia ambil pagi itu. Orang tuanya tentu saja kaget dan marah, namun melihat ketegaran putrinya, mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya memberikan dukungan penuh. Lakukan apa yang menurutmu benar. Nak, kami selalu di belakangmu, kata ayahnya, memberikan kekuatan yang sangat Andini butuhkan. Panggilan kedua adalah untuk Rina, sahabatnya. Kali ini, suaranya lebih lepas. Ia menceritakan semua detailnya, termasuk percakapan telepon yang penuh kepanikan dari Bram. Aku tidak pernah merasa sekuat ini, Rin, kata Andini, dan ada nada tawa kecil di dalam suaranya. Tawa yang getir, namun juga membebaskan. Syukurlah kamu mengirim foto itu. Kamu sudah membuka mataku. Rina di seberang sana memberikan dukungan tanpa syarat. Kapanpun kamu butuh teman, butuh tempat untuk marah atau nangis, aku ada di sini, Din. Jangan sungkan. Kita hadapi ini sama-sama. Dukungan dari sahabatnya itu terasa seperti balsam yang menenangkan jiwanya yang terluka. Ia tidak sendirian. Langkah terakhirnya pagi itu adalah menghubungi seorang pengacara perceraian terkenal yang direkomendasikan oleh rekan kerjanya. Melalui panggilan video, Andini menjelaskan seluruh situasinya secara rinci dan profesional.
Ia menyajikan bukti transfer dana untuk proyek, tangkapan layar foto perselingkuhan Bram, dan kronologi kejadian. Sang pengacara mendengarkan dengan saksama. Posisi ibu sangat kuat, kata pengacara itu setelah Andini selesai bercerita. Semua aset yang didapat dari hasil jerih payah ibu selama pernikahan, apalagi yang terbukti disalahgunakan oleh suami untuk perselingkuhan, akan sangat sulit untuk ia klaim. Kita bisa segera siapkan surat gugatan. Percakapan dengan pengacara itu semakin memantapkan hatinya. Keputusannya sudah benar. Tidak ada jalan untuk kembali. Sore itu, Andini duduk di teras belakang rumahnya, menyeruput teh hijau hangat. Ponselnya tergeletak di meja. Sunyi. Ia sudah memblokir nomor Luna dan nomor-nomor tidak dikenal lainnya. Badai yang ia ciptakan telah menghantam targetnya dengan telak. Di Bali, Bram sedang merasakan awal dari kehancurannya. Duduk di kursi ruang tunggu bandara yang tidak nyaman, menunggu penerbangan kelas ekonomi yang akan membawanya kembali ke realita yang pahit. Sementara Andini, di rumahnya yang tenang, telah selesai membangun tembok pertahanannya. Ia dikelilingi oleh dukungan keluarga, sahabat, dan perlindungan hukum. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Untuk pertama kalinya, kesunyian di rumah itu tidak lagi terasa menyiksa. Kesunyian itu kini terasa seperti kedamaian. Kedamaian seorang ratu yang telah merebut kembali kerajaannya. Perjalanan pulang Bram adalah sebuah parade penghinaan yang panjang. Ia duduk di kursi tengah yang sempit di kelas ekonomi, terjepit di antara seorang ibu dengan bayi yang menangis tanpa henti dan seorang pria bertubuh besar yang tidurnya mendengkur. Aroma di kabin pesawat adalah campuran aneh antara bau susu bayi, keringat, dan pengharum ruangan murahan. Setiap guncangan pesawat terasa seperti sentakan yang menyadarkannya kembali pada realita pahit yang menantinya. Ia tidak lagi berada di villa mewah dengan kolam renang pribadi, melainkan di dalam tabung logam terbang yang sesak, kembali ke kehidupan yang baru saja dihancurkan oleh istrinya sendiri. Selama penerbangan transit yang melelahkan, otaknya bekerja keras. Ia mencoba menyusun skenario, merangkai kata-kata, mencari celah untuk bisa membalikan keadaan. Ia menolak untuk percaya bahwa ini adalah akhir. Ia yakin masih bisa memperbaiki semuanya. Andini mencintainya. Ia hanya perlu meyakinkannya, memanipulasinya sekali lagi, seperti yang sudah-sudah. Ia akan berakting menyesal, menangis jika perlu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Andini pasti akan luluh. Ia selalu luluh. Tengah malam, pesawatnya akhirnya mendarat di Jakarta. Ia melangkah keluar dari bandara dengan perasaan lelah yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Ia memesan taksi online termurah, mobil kecil tanpa pendingin udara yang layak, dan menyebutkan alamat rumahnya, alamat istananya. Selama perjalanan, ia terus berlatih. Ia akan memulai dengan permintaan maaf yang tulus, mengakui kesalahannya, lalu memohon kesempatan kedua. Ia akan menyalahkan godaan sesaat, tekanan proyek, apapun yang bisa membuatnya terlihat seperti korban keadaan, bukan sebagai pelaku pengkhianatan. Ia semakin yakin dengan strateginya. Saat taksi berhenti di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi itu, secercah harapan muncul di hatinya. Ini adalah rumahnya, wilayah kekuasaannya. Di dalam sana, ia akan bisa mengendalikan situasi. Ia turun dari taksi, menyeret kopernya yang terasa berat. Ia menekan tombol di remote gerbang otomatisnya. Tidak ada respons. Ia menekannya lagi, lebih keras. Tetap diam. Gerbang itu tidak bergerak seinci pun. Keningnya berkerut. Mungkin baterai remotenya habis. Ia kemudian berjalan ke pintu kecil di samping gerbang utama dan memasukkan kuncinya. Aneh, kunci itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Ia mencoba lagi, memutarnya ke kanan dan ke kiri. Namun sia-sia. Lubang kuncinya telah diganti. Kepanikan yang sempat mereda selama perjalanan, kini kembali mencengkeramnya dengan dingin. Andini, panggilnya. Suaranya terdengar tegang. Andini, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan deru mobil di kejauhan. Ia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan frustrasi. Andini. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di dekat pos satpam.
Beberapa kotak kardus besar ditumpuk dengan rapi. Di sisi setiap kotak, tertulis sebuah nama dengan spidol hitam tebal. Bram. Jantungnya berdebar kencang. Dengan langkah gontai ia mendekati tumpukan kotak itu. Ia membuka tutup salah satunya. Di dalamnya, terlipat dengan rapi, kemeja-kemeja mahalnya. Di kotak lain, sepatu-sepatunya, koleksi jam tangannya, bahkan stik golf kesayangannya. Ini adalah semua barang miliknya. Semua barang yang ada di dalam rumah itu. Andini telah mengemas seluruh jejak keberadaannya dan membuangnya keluar. Ini bukan lagi sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah pengusiran. Amarah kini mengalahkan rasa paniknya. Beraninya Andini melakukan ini padanya? Setelah semua yang ia lakukan untuk pernikahan mereka, pikirannya yang delusional mulai memutarbalikkan fakta. Ia yang bekerja keras. Ia yang punya visi. Andini hanya beruntung punya jabatan tinggi. Saat ia hendak meluapkan amarahnya dengan menendang salah satu kotak, terdengar suara, klik, pelan. Gerbang utama bergeser membuka. Hanya selebar 1 meter. Di sana, di bawah cahaya lampu teras yang terang, Andini berdiri. Ia tidak mengenakan piyama, melainkan celana panjang dan blus yang rapi. Rambutnya tertata, wajahnya dirias tipis. Ia terlihat tenang, dingin, dan sangat berkuasa. Di belakangnya, berdiri seorang satpam baru bertubuh tegap, melipat tangan di dada, menatap Bram dengan tatapan tajam. "Andini, apa-apaan ini semua?" bentak Bram, menunjuk ke arah tumpukan kotak. "Kamu mengusirku dari rumahku sendiri." Ia mencoba menggunakan nada suara tertingginya, berharap bisa mengintimidasi Andini seperti biasanya. Namun Andini tidak bergeming. "Ini rumahku, Bram," jawabnya datar. Setiap katanya diucapkan dengan jelas. "Dan kamu tidak lagi tinggal di sini." Bram tertawa sinis, sebuah tawa yang dipaksakan. "Hanya karena kamu salah paham soal di Bali? Aku bisa jelaskan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia itu rekan bisnis, klien penting. Kamu tahu sendiri dunia bisnis seperti apa. Kamu terlalu cemburu, Andini." Ia mulai melancarkan taktik gaslighting andalannya, mencoba memutarbalikan kesalahan menjadi milik Andini. Andini menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak membantah, tidak berdebat. Ia hanya merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar kertas foto yang dicetak di atas kertas glossy. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Foto itu adalah tangkapan layar yang diperbesar, menunjukkan dengan jelas wajah Bram yang tertawa lepas sambil merangkul Luna dengan mesra di sebuah beach club. "Rekan bisnis yang ini? Yang tanganmu melingkar di pinggangnya seperti itu? Yang kamu ajak berlibur selama sebulan dengan uangku, dengan dalih mengerjakan proyek fiktif?" Setiap pertanyaan Andini adalah sebuah peluru yang menembus pertahanan Bram. Kebohongan yang ia siapkan hancur berkeping-keping di hadapan bukti nyata yang tak terbantahkan. Wajah Bram pucat pasi. Topengnya telah terbuka. Ia kehabisan kata-kata. Taktiknya gagal total. Ia beralih ke strategi terakhir, memohon. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Andini melalui celah gerbang. "Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf, aku salah besar," katanya. Suaranya kini bergetar, mencoba memancing iba. "Aku mohon, jangan begini. Kasih aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Jangan hancurkan pernikahan kita." Andini mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Tatapannya tetap dingin seperti es. "Pernikahan kita sudah hancur, Bram. Hancur sejak kamu memilih untuk membohongiku, mengkhianatiku, dan merendahkan semua kepercayaanku," katanya dengan suara mantap. "Bukan aku yang menghancurkannya. Aku hanya sedang membersihkan puing-puingnya." Andini kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik punggungnya. Ia mengulurkannya pada Bram melalui celah gerbang. "Ini surat dari pengacaraku. Di dalamnya ada gugatan cerai dan surat panggilan pertama. Kuharap kamu segera mencari pengacaramu sendiri." Bram menatap amplop itu dengan nanar, seolah itu adalah seekor ular berbisa. "Ini nyata. Ini semua benar-benar terjadi. Andini tidak main-main."
Sekarang pergilah. Jangan pernah datang ke sini lagi, kata Andini sebagai kalimat penutup. Ia kemudian berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumahnya tanpa menoleh sedikit pun. Satpam di belakangnya melangkah maju dan menutup gerbang. Suara gerbang besi yang kembali terkunci dengan bunyi klik yang keras terdengar seperti vonis mati bagi Bram. Ia berdiri sendirian di jalanan yang sepi, di tengah malam yang dingin, dikelilingi oleh reruntuhan kehidupannya yang dikemas dalam kotak-kotak kardus. Di tangannya, sebuah amplop coklat yang akan mengakhiri semuanya secara resmi. Di sebuah unit apartemen di selatan Jakarta, Luna menatap pantulan dirinya di cermin besar. Apartemennya tidak semewah rumah Andini, namun ditata dengan selera tinggi, penuh dengan barang-barang bermerek yang menjadi bukti dari investasi-investasi sebelumnya. Ia baru saja selesai mandi air hangat, mencoba membilas sisa-sisa kekesalan dan rasa jijik setelah liburan yang berakhir menjadi bencana itu. Ia marah. Bukan marah pada Bram karena telah menghancurkan sebuah pernikahan. Ia tidak peduli soal itu. Ia marah pada dirinya sendiri karena telah salah menilai. Ia sudah cukup berpengalaman dalam dunia ini untuk bisa membedakan mana pemain besar, sungguhan dan mana yang hanya penipu bermodal nekat. Dan kali ini, ia salah total. Bram, dengan semua pesonanya, mobil mewahnya, dan cerita-cerita hebatnya, ternyata hanyalah seorang parasit yang hidup dari kekayaan istrinya. Ia teringat awal pertemuannya dengan Bram di sebuah bar hotel bintang 5. Bram datang dengan percaya diri, mentraktirnya minuman termahal, dan berbicara tentang proyek-proyek properti dan investasi bernilai miliaran. Ia melukis sebuah gambaran masa depan yang begitu gemilang. Saat itu, Luna bertanya tentang statusnya. Rumit, jawab Bram dengan tatapan sedikit sedih. Sebuah taktik klasik. Aku sedang dalam proses cerai dengan istriku. Dia wanita yang baik, tapi kami sudah tidak sejalan. Dia terlalu fokus pada karirnya. Kami sudah seperti orang asing. Kebohongan itu disampaikan dengan begitu meyakinkan, membuat Luna merasa menjadi pahlawan yang datang untuk menyelamatkan seorang pria hebat dari pernikahan yang tidak bahagia. Ia merasa telah menemukan tambang emas. Ia tidak merasa bersalah karena, dalam pikirannya, ia tidak merebut suami orang. Ia hanya menyambut seorang pria yang akan segera lajang. Liburan ke Bali adalah puncak dari fantasinya. Bram memanjakannya tanpa batas. Villa pribadi, makan malam romantis, belanja barang-barang mewah. Bram memberikannya semua yang ia inginkan. Ia sudah mulai membayangkan hidupnya sebagai Nyonya Bramantio Wicaksono yang baru. Ia bahkan sudah mulai mencari-cari desain gaun pengantin di ponselnya. Ia mengabaikan beberapa tanda bahaya kecil. Misalnya, Bram yang selalu panik jika ponselnya berdering dengan nama kantor pusat di layarnya. Atau caranya yang selalu membayar dengan kartu kredit tambahan, bukan kartu atas namanya sendiri. Luna menepis semua itu, menganggapnya hanya keanehan kecil. Ia dibutakan oleh kemewahan yang terhampar di depan matanya. Insiden di restoran malam itu seperti tamparan keras yang menyadarkannya. Semua ilusi hancur seketika. Pria yang ia puja sebagai calon raja, ternyata hanyalah seorang pesuruh yang kartunya bisa dipotong kapan saja oleh ratu yang sesungguhnya. Rasa kagumnya berubah menjadi jijik. Dalam perjalanan ke bandara, dan selama menunggu penerbangan, ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati Bram yang tampak kacau dan putus asa. Tidak ada lagi sisa-sisa pria hebat yang ia kenal. Yang ada hanyalah seorang pecundang yang kebingungan. Saat mengantarnya sampai ke gerbang keberangkatan, ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya berbalik dan pergi, merasa lega telah lepas dari masalah. Ponselnya berdering. Nama Bram muncul di layar. Ia pasti sudah mendarat di Jakarta dan entah bagaimana mendapatkan nomor telepon baru atau meminjam ponsel orang lain. Luna membiarkannya berdering sejenak, lalu mengangkatnya dengan helaan napas malas. Apa? Sapanya ketus. Luna, tolong aku. Suara Bram terdengar parau dan putus asa. Aku diusir dari rumah. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak punya tempat tujuan. Luna tertawa kecil, tawa tanpa humor. Lalu, kamu mau aku bagaimana? Menampungmu di apartemenku? Begitu?
Tanyanya sinis. Aku bisa bayar nanti. Luna, aku janji. Begitu aku dapat proyek baru, aku akan. Proyek? Potong Luna dengan nada mengejek. Bram, sadarlah. Permainanmu sudah selesai. Kamu itu bukan pengusaha. Kamu itu pengangguran yang dibiayai istri. Dan sekarang istrimu yang kaya raya itu sudah menendangmu keluar. Kamu pikir aku mau berurusan dengan pria gagal sepertimu? Kata-katanya tajam dan tanpa ampun. Dulu kamu bilang kamu bisa memberiku dunia. Ternyata kamu bahkan tidak bisa membayar tagihan makan malammu sendiri. Kamu itu kesalahan terbesar dalam investasiku tahun ini. Luna, jangan begitu. Pinta Bram. Dengar, kata Luna. Nadanya menjadi serius. Anggap saja liburan kita di Bali itu bonus dariku. Sekarang, hapus nomorku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kalau kamu muncul di depan apartemenku, aku tidak akan segan memanggil keamanan. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban, Luna menutup telepon. Ia segera masuk ke daftar kontaknya dan memblokir nomor Bram. Kemudian, dengan gerakan cepat dan tanpa emosi, ia membuka galerinya dan menghapus semua foto mereka berdua di Bali. Kenangan manis itu kini terasa seperti sampah digital yang harus segera dibersihkan. Ia kembali menatap cermin. Ada sedikit rasa getir, namun tidak ada penyesalan. Ia telah kehilangan waktu dan energi, tetapi ia tidak kehilangan uang sepeser pun. Justru ia mendapatkan beberapa tas dan perhiasan baru. Ia menganggapnya sebagai biaya risiko dari pekerjaannya. Ia adalah seorang pragmatis. Ia tidak akan meratapi kegagalan. Ia akan belajar darinya. Pengalamannya dengan Bram membuatnya lebih berhati-hati. Lain kali, ia akan melakukan riset lebih dalam. Memeriksa latar belakang keuangannya, status pernikahannya, semuanya. Ia tidak akan tertipu lagi oleh janji-janji manis. Ia menghela napas, lalu membuka kotak riasnya. Ia mulai memoles wajahnya, mengaplikasikan lipstik merah terang. Malam masih panjang. Di luar sana, ada banyak proyek lain yang menunggu. Permainannya mungkin telah berakhir dengan Bram, tetapi permainannya sendiri masih jauh dari selesai. Ia hanya perlu mencari pemain baru yang lebih berkualitas. Setelah adrenalin dari konfrontasi itu surut, hari-hari Andini diisi oleh keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan penuh penantian dan kecemasan, melainkan keheningan yang hampa dan luas. Rumah yang tadinya terasa seperti sangkar emas, kini terasa seperti sebuah museum kosong dari kehidupan yang pernah ada. Setiap sudut menyimpan kenangan, dan untuk beberapa saat, kenangan itu terasa menyakitkan. Ia bisa melihat bayangan Bram sedang duduk di sofa, menonton pertandingan sepak bola, atau bayangannya di meja makan, tertawa karena salah satu leluconnya. Pada malam-malam pertama, Andini terkadang masih terbangun dan tanpa sadar meraba sisi ranjang yang kosong di sebelahnya. Rasa sakit dari pengkhianatan itu masih ada, sesekali muncul tanpa diundang, seperti hantu dari masa lalu. Namun, yang berbeda kali ini adalah Andini tidak membiarkan rasa sakit itu menenggelamkannya. Ia mengakuinya, merasakannya, lalu melepaskannya. Proses perceraian ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Bram, yang didorong oleh keputusasaan dan mungkin nasihat dari seorang pengacara murah yang ia sewa, memutuskan untuk melawan. Ia menuntut pembagian harta Gonogini, mengklaim setengah dari semua aset yang Andini miliki, termasuk rumah itu. Ia berargumen bahwa sebagai suami, ia telah memberikan dukungan moral dan ide-ide bisnis yang membantu kesuksesan Andini. Surat-surat dari pengacara Bram mulai berdatangan, penuh dengan tuntutan dan tuduhan yang tidak masuk akal. Beberapa teman mereka yang tidak tahu cerita lengkapnya mulai berbisik-bisik. Ada yang mencoba menasihati Andini untuk berdamai dan memaafkan. Pernikahan itu butuh perjuangan. Din, mungkin kamu bisa coba konseling dulu, kata seorang teman di sebuah acara. Andini hanya tersenyum tipis. Perjuangan itu butuh dua orang, bukan satu orang yang berjuang sementara yang lainnya berlibur. Jawabnya dengan tenang, sebuah jawaban yang membungkam mereka. Di tengah badai hukum dan sosial itu, Andini menemukan kekuatannya. Ia tidak lagi menangis. Bersama pengacaranya,
Ia dengan teliti mengumpulkan semua bukti. Laporan keuangannya selama bertahun-tahun yang menunjukkan ia adalah pencari nafkah utama, bukti transfer dana untuk proyek fiktif, Bram, dan tentu saja, bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Setiap sesi dengan pengacaranya bukan lagi terasa seperti mengurus perceraian, melainkan seperti merancang strategi bisnis. Ia dingin, fokus, dan sangat terorganisir. Ia melawan setiap klaim Bram bukan dengan emosi, tetapi dengan fakta dan data. Ia sedang berjuang bukan karena benci pada Bram, tetapi karena cinta pada dirinya sendiri dan masa depannya. Bersamaan dengan pertarungan di meja hijau, Andini memulai pertarungan lain di dalam rumahnya. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup di dalam museum kenangan. Ia harus membangun istananya kembali dari awal. Ia menyewa seorang desainer interior dan memulai proyek renovasi besar-besaran. Hal pertama yang ia singkirkan adalah ranjang Super King di kamar utama mereka. Ranjang itu digantikan oleh sebuah ranjang yang lebih simpel namun elegan, yang ia pilih sendiri. Dinding kamar yang tadinya berwarna krem netral, ia cat dengan warna hijau zamrud yang dalam dan menenangkan. Ia menyingkirkan semua perabotan yang mereka beli bersama, menggantinya dengan karya-karya desainer lokal yang ia kagumi. Ruang kerja Bram diubah menjadi studio yoga dan meditasi. Proses renovasi itu menjadi terapinya. Setiap suara palu yang merobohkan dinding lama terasa seperti sedang menghancurkan sisa-sisa masa lalunya yang menyakitkan. Setiap pilihan warna cat baru atau perabotan baru terasa seperti sebuah langkah untuk menegaskan identitasnya yang baru. Ia juga mulai membangun kembali kehidupannya di luar rumah. Ia menghubungi teman-teman lama yang sempat ia abaikan karena terlalu fokus pada pernikahannya. Ia dan Rina mulai rutin melakukan kegiatan akhir pekan bersama, mencoba kelas keramik, menjelajahi galeri seni, atau sekadar minum kopi sambil tertawa lepas. Suatu hari, Rina mengajaknya mendaki sebuah gunung di dekat Jakarta. Andini, yang sudah lama tidak berolahraga di alam bebas, awalnya ragu. Namun ia tetap pergi. Pendakian itu terasa berat. Napasnya tersengal. Kakinya pegal. Tetapi saat ia akhirnya sampai di puncak dan melihat pemandangan matahari terbit yang spektakuler, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Semua beban di pundaknya seakan terangkat. Kelelahan fisik itu membersihkan kekacauan di benaknya. Ia sadar bahwa sama seperti pendakian ini, perjalanannya untuk sembuh juga berat dan butuh usaha. Namun pemandangan di puncaknya akan sepadan dengan semua perjuangannya. Di tengah kesibukannya, ada momen-momen refleksi yang tenang. Saat duduk di studio yoganya yang baru, ia tidak lagi menyalahkan Bram sepenuhnya. Ia juga mulai melihat perannya sendiri. Bukan salahnya ia dikhianati, tetapi ia sadar bahwa ia telah terlalu banyak memberi tanpa menetapkan batasan. Ia mencintai Bram hingga lupa untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia begitu fokus mendukung mimpi Bram hingga ia mengabaikan intuisi dan suara hatinya sendiri. Pengakuan ini tidak membuatnya merasa lemah. Justru sebaliknya. Dengan memahami kesalahannya, ia tahu apa yang harus diperbaiki. Ia belajar untuk berkata, tidak. Belajar untuk memprioritaskan kebutuhannya sendiri, dan belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita untuk mengorbankan harga diri kita. Rumahnya masih dalam proses renovasi. Debu dan suara tukang masih menjadi bagian dari hari-harinya. Sama seperti dirinya, ia masih dalam proses penyembuhan. Ada bekas luka yang mungkin tak akan pernah hilang. Tapi ia tidak lagi mencoba menyembunyikannya. Ia melihatnya sebagai tanda, sebagai pengingat akan pertempuran yang telah ia menangkan dan kekuatan yang ia temukan di tengah puing-puing.